Halo semua, kembali lagi dengan saya Tomeo Boros. Di video kali ini kita akan menambahkan fitur insert di sistem yang sudah kita buat kemarin, yaitu ini. Kita akan menjalankan fungsi tersebut. Ketika kita simpan, maka akan dikirim ke insert petugas. Kita masuk ke folder kita akan buat satu file di sini, insert petugas.php. Kita buat satu PHP di sini. Itu kita akan koneksi ke file koneksi. Kita include, kita keluar satu folder ke koneksi. Habis itu kita koneksi lagi, include ke, kita keluar. Harusnya dicek input, kita pindahkan keluar dulu. Kita cut, kita pindahkan dia keluar, paste di sini. Kita masuk lagi insert petugas, yaitu dicek cek input. Oke, sudah. Sekarang kita akan kelola data yang dikirim lewat post, yaitu lewat variabel post yang namanya adalah, kita sesuaikan di depan nama, tapi nama tersebut kita akan simpan di satu variabel, yaitu nama. Lalu kita masukkan ke satu fungsi yang namanya input atau cek input. Satu fungsi yang namanya input, kita kasih masuk dia di input. Kita akan simpan semua data, yaitu kita sesuaikan di pelanggan ini, di form pelanggan. Kita sesuaikan name, nama, jenis kelamin, telepon, alamat, email, sama password. Password di sini kita insert. Kita bikin lagi satu variabel, yaitu jenis kelamin, yaitu kita masuk ke fungsi input. Kita tangkap dengan post yang namanya adalah jenis kelamin. Habis itu yang kedua adalah alamat. Buat satu variabel, itu alamat. Kita kasih masuk ke input, fungsi input. Maka pakai $post yang name-nya adalah alamat. Yang kedua adalah telepon. Kita kasih masuk ke input, ke post. Name-nya adalah telepon. Ketiga adalah email. Input, kita kasih masuk ke input, yaitu variabel tangkap pakai post yang name-nya adalah email. Habis itu satu lagi, yaitu password. Input dari variabel itu post, name-nya adalah password. Untuk semua data sudah kita tangkap. Sekarang kita akan query inputkan dia, query insert ke database kita pakai MySQL underscore query. Query ini dia menerima koneksi, variabel koneksi. Parameter kedua, yaitu kita akan tambahkan itu
insert into, yaitu tabel petugas yang values-nya adalah yang pertama ID-nya kita kasih kosong, kedua adalah variabel nama, data pertama adalah nama, data kedua adalah jenis kelamin, itu jenis kelamin, data ketiga adalah alamat, habis itu telepon, berikutnya adalah telepon, habis itu email. Email kita dari variabel email. Yang satu lagi adalah variabel password. Yang sidebar kita tutup saja, titik koma, kita cek dulu nama, jenis kelamin, alamat, telepon, email, password. Coba kita cek dulu di database localhost PHP MyAdmin, itu nama, jenis kelamin, alamat, telepon, email, password. Localhost kita di atau laundry, habis itu di petugas, nama, jenis kelamin, alamat, telepon, email, password. Oke, sudah benar. Untuk query-nya sudah benar. Sekarang kita akan pakai fungsi redirect, yaitu header location. Jika datanya sudah berhasil di insert, maka kita akan kembalikan dia di tugas titik php titik koma, save. Coba kita masuk lagi, kita refresh, tambah data yaitu Homer Negoros, laki-laki, alamat kayu putih, 08134567, email Homer Negoros, passwordnya kita kasih sembarang saya. Jangan 123 simpan. Oke, masih ada error di sini di check input pada insert petugas line 5. Insert petugas check input, kita buka lagi sidebarnya, yaitu check inputnya sudah betul, include check input, check input terpakai fungsi input. Oke, sudah betul include. Coba kita include ulang, include, kita keluar satu folder yaitu check input, check input, save, kita kembali, kita refresh. Oke, sudah muncul kembali. Kita coba kita kasih Raden, laki-laki, alamat mau makan, telepon 0807, dan ini adalah Dani, passwordnya 123. Kita simpan, maka dia insert petugas line 5, no such file directory in the check input. Dia di check input di line 5, dia di put check input, check input titik php, save, kembali, kita refresh, itu Raden,
laki-laki, alamat Tomata, telepon 08, emailnya adalah Dani, passwordnya 123 Sintang. Oke, Raden Putra Kusuma Magaseong, laki-laki. Oke, datanya sudah berhasil kita input. Sekarang untuk halaman petugasnya sudah selesai. Sekarang kita ke pelanggan. Kita akan jalankan pelanggan ini. Misalnya kita isi sembarang di sini. Telepon 08. Oke, alamat dia di Mata Sena Andi. Passwordnya. Nah, kita akan buat insert pelanggan. Kita akan kelola data yang dikirim dari pelanggan. Pilih PHP. Kita buat lagi satu file, yaitu pelanggan. Insert pelanggan, maaf. Insert pelanggan .php. Tapi sebelumnya di insert petugas ini kita akan restrict dulu atau kita kunci dulu supaya jangan sembarang masuk. Pakai session start. Pakai session, kita cek session di sini. If variable session yang name-nya adalah status tidak sama dengan login, statusnya belum login, maka kita akan kembalikan dia ke header location. Kita akan arahkan dia ke login .php, titik koma di sini, save. Oke, sudah kita kasih session di depan sini. Kita insert petugas, kita kembali ke insert petugas, buka tag PHP. Pertama kita akan kunci dulu session start. Jika variabel session yang namanya adalah status tidak sama dengan statusnya belum login, maka kita akan kembalikan dia ke header, yaitu location. Kita akan kembalikan dia ke login .php. Kita akan kunci sama seperti petugas punya. Kita koneksi dulu ke include ke koneksi, file koneksi. Habis itu kita include lagi, include dia ke check input. Oke, kita koneksi sudah. Sekarang kita tangkap dulu data-data dari pelanggan, yaitu name-nya kita samakan, kita tangkap dulu semuanya. Untuk petugas kita tutup saja. Oke, kita buat satu variabel, yaitu nama. Pas masuk ke input, fungsi input itu kita tangkap lewat post yang name-nya adalah nama. Oke, kita samakan semua. Yang kedua adalah jenis kelamin. Habis itu masuk ke fungsi input, yaitu kita pakai variabel post yang name-nya adalah jenis kelamin. Oke, kita tangkap lagi ketiga, yaitu alamat. Kita kasih masuk ke input.
Nah, kita tangkap dari variabel post yang name-nya adalah alamat. Yang ketiga adalah telepon. Terus masuk ke input, fungsi input dari variabel post yang name-nya adalah telepon. Dan selanjutnya adalah email, variabel email input dari variabel post yang name-nya adalah email. Yang terakhir adalah password. Input dari variabel post yang name-nya adalah password. Setelah kita query di sini MySQL query dari variabel koneksi. Untuk query-nya adalah insert into pelanggan yang values-nya adalah kita akan buat di sini values-nya. Pertama adalah ID-nya, yang kedua adalah kita nama dia, ketiga jenis kelamin, berikutnya adalah alamat. Itu berikutnya adalah telepon, variabel telepon, berikutnya adalah email, yang berikutnya adalah password, variabel password. Oke, sudah. Sekarang kita pakai fungsi redirect untuk location ke petugas.php. Save, kita titik koma di atas, kita save kembali, kita refresh. Coba di sini Ariandi Saban, jenis kelamin laki-laki, telepon 08134567. Oke, Dedi Bamata, emailnya adalah Andi, passwordnya kita kasih, kita simpan. Maka maaf, ini masih salah, harusnya ini pelanggan, insert into pelanggan, petugas, dia bukan ke petugas tapi ke pelanggan .php. Save. Ini untuk passwordnya kita never saja. Tadi itu fungsi redirectnya salah, tambah data, misalnya kita tambah tome, jenis kelamin laki-laki, teleponnya adalah 08, oke, alamatnya kayu putih, emailnya adalah tome, password 13123. Oke, untuk tome warna baru sudah selesai. Untuk halaman pelanggan sudah. Sekarang kita ke jenis cucian, kita kembali ke Visual Studio Code, kita akan buat satu file di sini, yaitu insert jenis cucian .php. Insert jenis cucian, kita coba lihat jenis cuciannya.
yaitu name-nya adalah nama sama harga, ada dua. Pertama kita buka tag PHP di sini, PHP. Kita cek dulu session di sini, session start di sini. If kita juga variable session yang name-nya adalah status tidak sama dengan login, maka kita akan pindahkan dia ke header location login titik php di koma. Untuk session sudah kita include di sini, itu include koneksi include kedua yaitu cek login, cek input ya. Dia cek input, dapat satu variabel yaitu variabel nama input. Itu kita tangkap dari variabel post yang ini adalah nama, yang kedua adalah harga ya. Tadi jenis tulisan itu name harga. Kita buat harga di sini, input yang variabelnya adalah titik koma, dari post yang name-nya adalah harga. Kita akan query dia di sini, MySQL query variabel koneksi yaitu insert into jenis cucian values-nya adalah yang pertama ID-nya kita kasih kosong, kedua adalah ada dua parameter sini, yaitu pertama adalah nama, kedua adalah harga. Harga kita titik koma, kita header dia di sini, header location titik dua, dia kembalikan ke jenis cucian titik php. Pertama kita save dari sini, coba masuk, kita refresh. Coba kita kasih di sini karpet misalnya 1000. Submit ini masih salah, harusnya ini kirim. Simpan. Kita pilih jenis cucian, dia di input filter values. Value, harusnya value. Simpan, coba kita refresh ulang. Sudah simpan, yaitu datanya adalah karpet, harganya adalah 1000. Kita simpan, karpet sudah masuk dan harganya adalah 1000. Untuk jenis cuciannya sudah selesai. Sekarang kita ke halaman, yaitu halaman transaksi. Di transaksi ini kita akan buat, kita masuk lagi ke Visual Studio Code kita, dia di transaksi. Kita buat dulu satu variabel, satu file. Ya, tutup dulu ini. Satu file itu insert transaksi php
insert transaksi di PHP. Kita PHP di sini, PHP kita cek di sini, session start if variable session yang name-nya adalah start plus, nah dia tidak sama dengan login, maka kita header ke location jadi login titik PHP, nah titik koma di sini. Kita akan koneksi dulu ke file koneksi, include dia di sini, keluar satu folder koneksi, include lagi di sini, keluar satu folder yaitu check input. Di sini ada beberapa data dia di transaksi yang sudah kita buat kemarin, yaitu dia ada tanggal terima, ada ID petugas penerima, tanggal serah, ID petugas serah, status pelanggan, catatan sama nick. Kita tangkap dulu semuanya. Ya, pertama itu adalah tanggal terima, input dari variabel post yang namanya adalah tanggal terima. Yang kedua adalah ID petugas penerima dari input, yang variabelnya adalah post, name-nya adalah ID petugas penerima. Ketiga adalah tanggal serah, terus masuk ke input, itu dari variabel post yang name-nya adalah tanggal serah. Setelah yang berikutnya adalah ID petugas serah, input di sini, yaitu variabelnya adalah post, name-nya adalah ID petugas serah. Yang ketiga adalah status, berikutnya adalah maksudnya input dari variabel post yang name-nya adalah status. Berikutnya adalah ID pelanggan dari input variabel post yang name-nya adalah ID pelanggan, ID
pelanggan. Habis itu yang berikutnya catatan terus masuk ke fungsi input, yaitu dari variabel post. Yang ini adalah catatan. Itu berikutnya adalah NIK, masuk input dari variabel post. Ini adalah NIK. Oke, sudah. Sekarang data ini sudah kita berhasil tangkap semua dari post. Kita akan query di sini MySQL query, yaitu koneksi insert into ini transaksi yang values-nya adalah yang pertama ID-nya kita kasih kosong, berikutnya adalah tanggal terima. Tanggal terima. Berikutnya adalah ID petugas penerima, ID petugas penerima. Berikutnya adalah tanggal serah, ID petugas serah, habis itu status. Yang berikutnya adalah ID pelanggan, catatan sama nick. Oke, sudah semua. Kita titik koma, kita akan header dia ke transaksi titik php, lihat titik koma di sini. Masih ada salah di sini. Dia kurang tanda petik di sini. Kita save. Oke, sekarang kita masuk lagi ke halaman kita. Transaksi kita refresh. Oke, ID petugas penerima, tanggalnya kasih hari ini saja, tanggal name, nanti tanggal serahnya kita bisa dikosongkan tanggal serahnya. Habis itu petugas serahnya belum. Ini misalnya kita disetrika, pelanggannya adalah Rian di Saban, catatan ini kita buat untuk misalnya ada dia saudara yang ambil, itu bisa kita kasih catatan sama NIK dia di sini. Ini bisa kita kosongkan, coba kita simpan. Oke, untuk data berikutnya sudah berhasil. Untuk defaultnya masih kosong. Ini yang akan kita perbaiki di video berikutnya. Untuk pengolahan data transaksi sudah. Sekarang kita masuk ke detail transaksi. Detail transaksi ini kita akan, ini ada 2 form saja, yaitu jenis cucian sama berat.
kita masuk ke halaman kita, coding kita, kembali ke coding. Kita buka lagi sidebar, share transaksi sudah kita tutup, ya tugas tutup. Kita buka detail transaksi, share transaksi tutup. Sekarang kita ambil yaitu ID jenis cucian sama berat. Kita buat satu file di sini, to insert detail transaksi .php. Oke, kita buka PHP di sini. PHP variabel kita kunci dulu session start. Berikutnya kita cek di sini if di sini misalnya variabel session yang name-nya adalah status tidak sama dengan login, maka kita akan redirect dia ke header location. Oke, login .php. Oke, berikutnya kita akan tangkap dulu data-datanya, tapi sebelumnya kita koneksikan dulu. Kita include, maaf di sini harusnya include. Kita ke koneksi, yaitu kedua adalah include untuk cek login, cek input maksudnya. Yang ketiga kita akan bikin tangkap yang di depan, yang forum depan itu tadi itu, yaitu jenis cucian sama berat. Kita akan buat satu variabel di sini, yaitu ID transaksi. Kita akan ke fungsi input, yaitu dari variabel post yang name-nya adalah ID transaksi. Oke, ID transaksi. Tapi kita lihatnya di detail transaksi, yaitu ada satu, yaitu ID transaksi yang tipenya hidden. Kita akan tangkap juga ID transaksi, berarti ada 3, ada 4 maksudnya. Ada satu lagi untuk harganya nanti kita ambil dari jenis cucian ini. Kita akan buat satu fungsi. Kita buat dulu ID jenis ID jenis cucian. Kita kasih masuk ke fungsi input dari variabel post yang name-nya adalah ID jenis cucian. Itu satu lagi itu berat. Ya, berat ini berat. Kasih masuk ke input yang dari variabel post yang name-nya adalah berat. Oke, untuk harganya kita kasih variabel harga kasih masuk ke fungsi input, habis itu fungsi harga satuan. Tapi untuk fungsi belum, kita akan buat fungsinya di get data sini. Kita buat satu fungsi, yaitu fungsi, kita tulis dulu function
yaitu harga satuan. Dia menerima ID jenis cucian. Kita koneksi dulu, include kita bukan dia karena dia di luar juga, koneksi di luar, kita langsung saja koneksi titik php. Oke. Kita akan query di sini, kita simpan ke variabel data mysqli dari query, yaitu variabel parameter pertama adalah koneksi, parameter kedua adalah select bintang from jenis cucian, where ID jenis cucian, like dari variabel ID jenis cucian. Habis itu kita cek if jika mysqli 6 rows dari variabel data berhasil, maka dia akan menghasilkan integer lebih besar dari 0. Maka kita akan while di sini. Jika datanya ada, kita while mysqli fetch array dari variabel data. Maka kita akan buat satu variabel hasil sama dengan di sini kita kasih masuk dia di variabel data, variabel d maksudnya. Nanti di variabel d ini kita akan ambil name-nya adalah harga. Oke. Harga sudah, kita titik koma. Jika else maka dia akan set harganya, variabel harga hasil maksudnya, hasilnya adalah 0 maksudnya. Pas itu kita return di sini, return hasil, variabel hasil. Oke, kita titik koma. Untuk harga satuannya sudah berhasil, lalu hasilnya kita akan ambil harga, kita simpan ke variabel hasil, kita akan kembalikan hasilnya ke hasil harga satuan ke harga satuan lagi. Tapi ini masih kita belum koneksi dia di include karena dia di luar folder petugas. Kita keluar dulu satu kali ke get data. Oke, get data sudah. Harga satuan ini kita akan isi dengan kita akan kirim parameternya adalah ID jenis cucian, titik koma, maka harganya akan disimpan dengan harga satuan. Kita akan query di sini mysqli query di sini. Yang pertama adalah koneksi, yang kedua adalah kita akan tambahkan insert into detail transaksi values-nya adalah kita akan isi pertama itu ID, jadi kita kasih
0, yang kedua adalah ID transaksi. Ada 4. Kedua adalah ID transaksi. Yang ketiga adalah ID jenis cucian. Yang 4 adalah harga. Yang kelima adalah harga yang kelima. Yang di sini adalah berat. Oke, untuk query-nya sudah, kita akan header dia ke location. Kita ke detail transaksi, .php, tapi kita kirim dengan ID-nya, kita isi yaitu dari variabel ID transaksi yang sudah kita buat. Kita akan isi dengan ID transaksi. Oke, titik koma, kita save dulu. Ini masih ada error di sini. Ada satu error, ID get apa? Values berat. Ini harusnya ini bukan variabel, maaf, tapi name-nya adalah harga satuan. Ini kita ambil dari post, variabel post yang name-nya adalah ID transaksi. Oke. ID transaksi tutupnya pakai 1, oke. Post harga satuan. Di kata ID jenis cucian. Ini bukan ID, harusnya ID jenis cucian. Coba kita lihat dulu di postnya. Kita save harga satuan. Kita ke get apa, harga yaitu ID jenis cucian. Dan di sini ID jenis cucian. Coba kita tes dulu. Kita save. Untuk selanjutnya kita misalnya dia transaksi tambah jas, yaitu beratnya adalah 2 gram. Save. Ada error di detail transaksi baris G20. Dia di insert detail transaksi baris 20. Maaf, di sini kita masih lupa satu ketik di sini. Kita save, kita kembali. Misalnya ada baju kaos, harganya beratnya ada 5 gram. Kita simpan. Oke, untuk datanya sudah masuk. Harganya kita langsung ambil dari transaksi untuk jenis transaksi 3, harganya 100. Coba kita cek di jenis cucian. Jenis cucian yaitu jenis cucian, ID-nya 3. Harga baju kaos yaitu harganya 100. Oke, datanya selesai. Untuk form input di semua halaman sudah selesai.
Untuk video insert sampai di sini saja. Saya Tommy Ornai Baros mengucapkan terima kasih.